Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey Wealth. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan untuk kehidupan kita semua, yaitu peran penting pendidikan keuangan dalam membangun kemakmuran. Pendidikan keuangan adalah kunci untuk membuka pintu menuju kesejahteraan finansial, dan kita akan mengeksplorasi mengapa hal ini begitu penting. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Pengertian pendidikan keuangan. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan adalah proses belajar mengenai bagaimana mengelola uang, membuat anggaran, berinvestasi, menabung, dan merencanakan masa depan finansial kita. Dengan kata lain, ini adalah pengetahuan dan keterampilan yang kita butuhkan untuk membuat keputusan keuangan yang bijak. Mengapa pendidikan keuangan penting? Mengapa pendidikan keuangan begitu penting? Ada beberapa alasan utama. Pertama, pengelolaan keuangan pribadi. Dengan pengetahuan keuangan yang baik, kita dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran kita dengan lebih efektif. Ini berarti kita bisa menghindari utang yang tidak perlu dan memaksimalkan tabungan kita. Kedua, perencanaan masa depan. Pendidikan keuangan membantu kita merencanakan masa depan dengan lebih baik. Misalnya, kita bisa mempersiapkan dana darurat, menabung untuk pendidikan anak, atau merencanakan pensiun yang nyaman. Ketiga, investasi yang cerdas. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Ini dapat membantu kita menumbuhkan kekayaan kita dan mencapai tujuan finansial kita lebih cepat. Keempat, mencegah penipuan keuangan. Pendidikan keuangan juga memberikan kita wawasan tentang bagaimana mengidentifikasi dan menghindari penipuan keuangan. Ini sangat penting di era digital ini, di mana banyak penipuan terjadi secara online. Mitos dan fakta tentang pendidikan keuangan. Ada beberapa mitos yang sering kali salah kaprah tentang pendidikan keuangan. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Pertama, pendidikan keuangan hanya untuk orang kaya. Faktanya, pendidikan keuangan penting untuk semua orang, tanpa memandang status ekonomi. Pengetahuan keuangan membantu kita mengelola sumber daya kita berapapun jumlahnya. Kedua, pendidikan keuangan hanya diperlukan saat kita dewasa. Faktanya, pendidikan keuangan sebaiknya dimulai sejak dini. Mengajarkan anak-anak tentang menabung, membuat anggaran, dan memahami nilai uang adalah investasi dalam masa depan mereka. Ketiga, pendidikan keuangan membosankan dan rumit. Faktanya, pendidikan keuangan bisa disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Ada banyak sumber daya seperti buku, kursus online, dan aplikasi yang membuat belajar keuangan menjadi menyenangkan. Komponen utama pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, pengelolaan pendapatan. Memahami bagaimana mengelola pendapatan kita termasuk cara meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Kedua, perencanaan anggaran. Membuat anggaran adalah langkah penting untuk mengelola keuangan kita. Ini membantu kita melacak pengeluaran dan memastikan kita hidup sesuai kemampuan kita. Ketiga, menabung. Menabung adalah bagian penting dari pendidikan keuangan. Ini termasuk menabung untuk dana darurat, tujuan jangka pendek, dan jangka panjang seperti pensiun. Keempat, investasi. Belajar tentang berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, dan properti, serta risiko dan keuntungan yang terkait. Kelima, manajemen utang. Memahami cara mengelola utang dengan bijak, termasuk bagaimana meminimalkan bunga dan melunasi utang dengan cepat. Keenam, perencanaan pajak. Mengetahui bagaimana pajak bekerja dan cara mengoptimalkan kewajiban pajak kita. Ketujuh, perlindungan asuransi. Memahami pentingnya asuransi untuk melindungi diri kita dan keluarga dari risiko finansial yang tak terduga. Cara mendapatkan pendidikan keuangan. Ada banyak cara untuk mendapatkan pendidikan keuangan.
Beberapa di antaranya adalah: pertama, buku dan artikel. Ada banyak buku dan artikel yang ditulis oleh pakar keuangan yang bisa membantu kita memahami dasar-dasar keuangan. Kedua, kursus online. Banyak platform pembelajaran online yang menawarkan kursus keuangan gratis atau berbayar. Ini adalah cara yang fleksibel dan mudah untuk belajar. Ketiga, konsultan keuangan. Menggunakan jasa konsultan keuangan bisa memberikan kita panduan yang lebih personal dan sesuai dengan situasi keuangan kita. Keempat, aplikasi keuangan. Ada banyak aplikasi yang dirancang untuk membantu kita mengelola keuangan, membuat anggaran, dan berinvestasi. Kelima, komunitas belajar. Bergabung dengan komunitas atau kelompok belajar keuangan bisa memberikan kita dukungan dan wawasan dari orang lain yang memiliki tujuan serupa. Contoh kasus sukses pendidikan keuangan. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dari orang-orang yang telah sukses menerapkan pendidikan keuangan dalam hidup mereka. Sebagai disclaimer, nama-nama yang disebutkan adalah nama kiasan atau nama samaran, bukan nama sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kemiripan, itu hanya kebetulan semata. Pertama, kisah Andi. Andi adalah seorang pekerja kantoran yang dulunya selalu kesulitan mengatur keuangan. Setelah mengikuti kursus keuangan online, Andi belajar membuat anggaran dan menabung secara teratur. Kini Andi telah bebas dari utang dan memiliki dana darurat yang cukup. Kedua, kisah Rina. Rina adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin mengatur keuangan keluarganya dengan lebih baik. Dengan belajar dari buku-buku keuangan dan menggunakan aplikasi anggaran, Rina berhasil menurunkan pengeluaran bulanan keluarganya dan mulai berinvestasi untuk masa depan anak-anaknya. Ketiga, kisah Budi. Budi adalah seorang pengusaha muda yang ingin meningkatkan pendapatan bisnisnya. Dengan bimbingan dari konsultan keuangan, Budi belajar tentang manajemen keuangan bisnis dan strategi investasi yang tepat. Kini bisnis Budi berkembang pesat dan ia memiliki aset yang terus tumbuh. Langkah-langkah praktis untuk memulai pendidikan keuangan. Jika teman-teman tertarik untuk memulai pendidikan keuangan, berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, mulai dengan dasar-dasar. Pelajari konsep dasar keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, menabung, dan investasi. Banyak sumber daya online yang bisa membantu teman-teman untuk mulai. Kedua, buat anggaran. Langkah pertama yang penting adalah membuat anggaran bulanan. Catat semua pendapatan dan pengeluaran teman-teman dan lihat di mana teman-teman bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Ketiga, mulai menabung. Mulailah menabung secara teratur, meskipun jumlahnya kecil. Buat tujuan menabung jangka pendek dan jangka panjang untuk memotivasi teman-teman. Keempat, pelajari investasi. Pahami berbagai jenis investasi dan pilih yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan teman-teman. Jangan takut untuk memulai investasi kecil-kecilan. Kelima, gunakan teknologi. Manfaatkan aplikasi dan alat online untuk membantu teman-teman mengelola keuangan. Banyak aplikasi yang bisa membantu teman-teman membuat anggaran, menabung, dan berinvestasi dengan lebih mudah. Keenam, terus belajar. Pendidikan keuangan adalah proses yang berkelanjutan. Teruslah mencari informasi baru dan belajar dari pengalaman teman-teman dan orang lain. Teman-teman, pendidikan keuangan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan finansial. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, kita bisa mengelola uang kita dengan lebih bijak, mencapai tujuan keuangan kita, dan hidup dengan lebih tenang dan nyaman. Jangan ragu untuk memulai perjalanan pendidikan keuangan teman-teman hari ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.